saya pun belajar banyak di sastra, pandangan-pandangan hidup, silaturahmi dan sebagainya itu dari sastra gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang perlu disesali deh pernah nyemplung di sastra dan hari ini masih nyemplung di sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Abdul Aziz, panggilan saya Gadul. Saya dari Bandung, lahir di Bandung, dan sekarang bekerja sebagai editor lepas. Pengalaman paling berkesan di dunia sastra tentu saja buat saya pertama kali rasanya dimuat di media. Itu semester pertama, semester awal masuk kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Karya saya dimuat di Pikiran Rakyat, waktu itu dimuat, dan ya itu paling berkesan sih, awal pertama dimuat gitu. Berhenti menulis tentu saja pernah dan berkali-kali gitu, karena mungkin merasa lelah dan suntuk, lebih ke ada pengalaman suntuk aja sih. Lalu setelah itu ya kembali menulis dan membaca. Sastra di era digital hari ini menurut saya perkembangannya sangat melesat ya. Banyak media yang muncul dan banyak media yang hilang juga gitu. Beralih dari zaman koran, zaman majalah, lalu sekarang ke media online. Walaupun koran itu tetap masih ada, menurut saya media online hari ini, media digital khususnya, itu sangat berpengaruh menciptakan iklim kompetisi persaingan dalam berkarya. Itu sangat menarik menurut saya. Sastra di Tasikmalaya bagi saya itu seperti apa ya? Seperti guru sekaligus musuh berkarya. Saya banyak belajar dari penulis-penulis Tasikmalaya dan saya merasa karya-karya yang dihasilkan oleh pekarya yang bermukim dan lahir di Tasikmalaya itu sangat mempengaruhi kekaryaan saya gitu. Dan dari situ juga saya merasa itu adalah salah satu saingan ketika karya saya bisa muncul di Tasik, itu sebuah kebanggaan untuk saya. Jadi mantap, Tasikmalaya sangat berpengaruh lah. Sebetulnya untuk menilai karya yang paling bagus, saya nggak tahu ya. Untuk diri saya sendiri, saya nggak punya ukuran untuk itu. Tapi menurut saya karya yang menjadi kebanggaan mungkin ya, tentu saja ya buku saya yang pertama, Cerpen Situasi yang Tak Menyenangkan, dan yang sekarang terbit di Langgam, Halaman Ganjil. Itu bukan cukup sangat membanggakan gitu. Kalau dinilai bagus secara pribadi, saya nggak tahu gitu, saya nggak punya ukuran. Tapi dari segi kepuasan pembuatan karya, yang mana nih? Kepuasan berkarya itu saya ada di puisi sih. Menulis puisi itu membutuhkan energi yang banyak untuk saya pribadi, dan ketika berhasil menerbitkan buku, apalagi buku puisi, itu ya sangat membanggakan sekali gitu akhirnya. Itu
bagi saya mirip seperti pisau bermata dua ya. Satu yang menarik adalah penulis dimudahkan untuk mendapatkan ruang publikasinya. Tapi di sisi lain banyak juga tulisan yang mungkin kualitasnya kurang gitu. Nah itu jadi bagi saya sisi positif dan negatifnya itu harus diukur dengan hal yang jelas gitu. Tapi secara positif merambahnya penerbit itu sangat membantu penulis gitu. Apalagi penulis-penulis baru gitu, penulis-penulis yang ingin memiliki prestise, sangat membantu. Sastra di tengah disrupsi media sosial yang begitu membingungkan gitu ya, begitu menyenangkan sekaligus mengkhawatirkan. Sastra bagi saya menawarkan satu sudut pandang lain dari kejumudan ini. Sastra juga menawarkan oase dari kemarau ini gitu. Jadi sastra masih berperan, menurut saya pribadi sastra masih berperan, karena kalau nggak ada sastra ukurannya hari ini mungkin akan jadi lebih monoton gitu. Jadi sebagai penulis apalagi peran sastra ya masih penting. Jadi perannya itu sebagai bunga kali ya di dunia yang kepenulisan ini, jadi sebagai apa ya namanya, pengindah dunia gitu ya, atau ya bisa jadi kayak gitu. Jadi disrupsi yang semakin besar gitu ya, semakin ketat, sastra hadir memberikan gagasan-gagasan, memberikan sudut pandang lain lewat bahasa gitu. Itu sih di tengah semaraknya bahasa yang semakin aneh-aneh gitu, sastra Indonesia khususnya masih menawarkan sesuatu. Menyesal sih tidak pernah ada yang disesali gitu, karena toh itu juga pilihan yang saya ambil selama ini. Saya pun belajar banyak di sastra, pandangan-pandangan hidup, silaturahmi dan sebagainya itu dari sastra gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang perlu disesali deh pernah nyemplung di sastra dan hari ini masih nyemplung di sastra. Wah, mungkin karya favorit ya. Salah satu karya favorit saya yang selalu saya baca dalam keadaan-keadaan tertentu itu Keajaiban Pasar Senen, Misbah Yusabiran. Itu prosa lama yang selalu saya baca berulang kali gitu, karena salah satu nukilan nasib seniman itu hadir di situ gitu. Itu untuk prosa. Kalau di puisi hari ini belakangan ini saya selalu kembali membaca Aan Mansur. Bagi saya beliau jadi apa ya, jadi kiblat untuk saya pribadi, jadi salah satu kiblat perpuisian Indonesia, lirisme hadir. Wah, Langgam Pustaka, saya sangat terbantu dengan Langgam Pustaka. Terima kasih Langgam Pustaka. Tanpa Langgam Pustaka buku saya mungkin nggak akan terbit gitu. Dan Langgam Pustaka salah satu penerbit di Tasikmalaya yang cukup kuat dan punya nama besar gitu. Jadi sangat membanggakan dan suatu kehormatan dapat diterbitkan di Langgam Pustaka. Untuk
teman-teman penulis lainnya yang masih ingin berkarya gitu, selamat berkarya, semangat, jangan pantang menyerah gitu. Jangan pantang menyerah agar apa ya, agar kemunculannya ditunggulah karya-karyanya.